Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago Resort yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, para pemirsa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Terakhir kita sedang membahas salah satu nama Allah Al-Wahhab. Sekarang kita lanjut Al-Fattah. Nama Al-Fattah Allah jelaskan di beberapa ayat, di antaranya Saba 26. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Rabb kami akan mengumpulkan kami. Rabb kita, yaitu Allah, akan mengumpulkan kita, kemudian Dia akan memberikan keputusan antara kita dengan sebenarnya. Yaftahu maknanya memberikan keputusan. Karena Dialah Al-Fattah, Sang pemberi keputusan, dan Al-Alim. Ini salah satu ayat yang menjelaskan Al-Fattah sebagai nama sekaligus sifat Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi keputusan, pembuat keputusan. Sebagaimana Al-A'raf ayat 89, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Allah, berikan keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan sebenarnya, karena Engkaulah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi secara bahasa, makna Al-Fattah adalah pembuat keputusan. Berkata muallif Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa makna hadzal ism ay alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha' wa yaqdi fihim bima yurid wa yamunnu ala man yasha'u minhum bima yasha' la radda li hukmih wa la mu'aqqiba li qada'ih wa amrih. Makna dari nama Al-Fattah ini adalah zat yang menghukumi di antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Walaupun sekehendak Allah tidak sewenang-wenang ya. Karena Allah juga disifati dengan hakim, dengan alim, dengan rahim. Jadi keputusan Allah, sekehendak Allah itu didasari oleh rasa sayangnya kepada manusia, sikap bijaknya, sifat ilmunya, dan seterusnya. Jadi makna Al-Fattah adalah zat yang menghukumi antara hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya, yang menetapkan ketetapan di kalangan mereka sesuai dengan keinginannya,
yang menganugerahkan pemberian kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan pemberian yang sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah. Tidak ada yang bisa menentang ketetapan Allah dan perintah Allah. Dalam surah Fatir ayat 2, Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah tetapkan bagi manusia berupa rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Jadi kalau Allah mau memberi rahmat, mau menetapkan, diberikan rahmat kepada seseorang, gak ada orang yang bisa menahannya. Dan apabila apa saja yang Allah tahan, si anu gak akan dikasih. Tak ada seorang pun yang bisa memberikan pemberian itu kepadanya. Dan dialah yang maha aziz dan maha hakim. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nunniyah. Nunniyah itu kitab yang berisi bait-bait syair yang di dalamnya terkandung penjelasan tentang tauhid, akidah, tapi diungkapkan dalam bentuk syair. Di antaranya ketika menerangkan nama Al-Fattah dan menerangkan maksudnya, beliau menyatakan wa kadzalikal fattahu min asma'ih wal fatsu fi awsafihi amran. Fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina wal fatsu bil aqdar fathun thani. War rabbu fattahun. Ini ada yang kelewat cetakannya. Mungkin bihadaini kilyaihima adlan wa ihsanan minar rahman. Kita lihat bahwa bait syair ini puitis kalau diungkapkan dalam bahasa Arab. Ujung setiap kalimat itu sama. Kadzalikal fattah min asma'i wal fathu fi awsafi amron. Fathun bihukmihi wa huwa syar'u ilahina wal fathu bil aqdari fathu than. Awalnya amron, ini than. Rahman, begitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, demikianlah Al-Fattah termasuk salah satu di antara nama-namanya. Fathah tentang sifatnya ada dua hal. Fathah di sini hanya keputusan. Keputusan Allah dalam hal ini ada dua hal. Keputusan dengan hukumnya, dan itulah syariat dari ilah kita. Ketetapan yang pertama berupa syariat. Wal fathu bil aqdar fathun thani. Dan ada lagi keputusan dengan takdir. Dan ini adalah keputusan jenis yang kedua. Maka Allah Al-Fattah dalam kedua hal ini, dan dia adil serta ihsan. Ini merupakan sifat adil dan sifat ihsan dari Allah yang Maha Rahman. Bait syair ini menerangkan jenis fath atau keputusan Allah. Keputusan jenis yang pertama, keputusan dalam bentuk syariatnya. Keputusan Allah yang kedua dalam bentuk takdirnya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika menerangkan bait ini, kata beliau, fal fattah wal hukmul muhsinul jawad
Wa fathu ta'ala kisman. Ahaduhuma fathu bihukmihi dini wa hukmihi al-jazai wa thani al-fatah bihukmihi al-qadari. Fafathu bihukmihi dini huwa syar'uhu ala alsinati rusulihi jami'a ma yahtajuhu al-mukallafun wa yastaqimuna bihi ala sirati mustaqim. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Fattah adalah hukum dari Al-Muhsin Al-Jawad. Al-Muhsin itu Allah, sang pemberi kebaikan. Al-Jawad, nama Allah juga, yang sangat dermawan. Dan fatah atau keputusan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, keputusan dengan hukumnya yang berupa agama atau hukumnya yang berupa balasan. Yang pertama, fatah atau keputusan. Yang kedua, hukum qadari. Qadari itu takdir, ketetapan Allah. Adapun keputusan yang berupa hukum agama adalah syariat Allah yang Allah berikan melalui lisan para rasul, mencakup seluruh perkara yang dibutuhkan oleh para mukallaf. Para mukallaf itu kita. Dan yang membuat mereka istiqamah di atas syaratul mustaqim. Jadi isi syariat yang Allah turunkan melalui lisan para rasul itu mencakup seluruh aturan ketetapan yang dibutuhkan oleh manusia dan mencakup penjelasan agar manusia istiqamah di atas ketetapan tersebut. Ini jenis ketetapan Allah yang pertama yang berupa syariat. Kedua, wa amma fathu bijazaihi fahuwa fathu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim wa baina awliyaihi wa adaihim bi ikramil anbiya wa atba'ihim wa najatihim wa bi ihanati adaihim wa uqubatihim wa kadzalika fathu yaumal qiyamah wa hukmuhu bainal khalaiq hina yuwaffa kullu amilin ma amilah. Adapun keputusan Allah dalam hal memberi balasan. Kalau Allah menetapkan aturan, pasti ada balasan kan? Baik yang taat kepada aturan ataupun yang menentang aturan pasti ada balasan. Kalau tidak ada balasan, tidak ada sanksi, tidak ada reward, percuma aturan itu dibuat. Aturan itu begitu kuat bila ada sanksi bagi yang melanggar dan ada reward atau semacam apresiasi bagi yang taat. Baru itu sangat sakral aturan seperti itu. Sangat ditakuti kalau dilanggar. Nah, makanya selain Allah menetapkan aturan, Allah menetapkan balasan tentang aturan itu. Maka ketetapan Allah dalam hal balasan adalah ketetapan antara para nabi dengan orang-orang yang menyelisihinya, antara para wali Allah dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya. Dalam bentuk apa? Allah muliakan para nabi dan para pengikutnya. Allah selamatkan mereka. Itu balasan bagi orang yang taat kepada keputusan Allah yang berupa syariat. Dan Allah menghinakan musuh-musuh para nabi. Allah mengadab mereka. Baik di dunia, kan banyak umat yang diadab di dunia. Ada yang ditenggelamkan di laut. Ada yang dilanda banjir bandang, ada yang berupa diamblaskan ke dalam tanah, macam-macam gitu kan. Di dunia itu
Dan pada hari kiamat Allah balas setiap makhluk sesuai dengan amal yang mereka amalkan. Nah, ini jenis keputusan yang pertama berupa agama dan balasan bagi orang yang taat atau yang menentang kepada agama. Inilah al-fath Allah yang pertama. Keputusan Allah yang pertama, keputusan berupa syariat plus balasan. Kedua, wa amma fathul qadari fahuwa ma yuqaddiruhu ala ibadihi min khairin wa syar'in wa naf'in wa dharrin wa ata'in wa man'in. Adapun keputusan Allah yang berupa takdir adalah apa yang Allah takdirkan atas hamba-hambanya. Baik takdir itu baik ataupun buruk, bermanfaat ataupun madarat, memberi atau mencegah pemberian. Ada takdir yang buruk? Ya, ada. Kata siapa? Kata Nabi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu salah satunya engkau beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Kok Allah ada ketetapan Allah yang buruk? Bukan ketetapan Allahnya yang buruk. Sebab di dalam kata-kata takdir ada dua yang terkandung di dalamnya, dua hal. Pertama, ketetapannya itu sendiri. Kedua, kejadian atau peristiwa yang lahir dari ketetapan itu. Umpamanya Allah menetapkan menguji seseorang. Itu ketetapan Allah. Bentuk ujiannya penderitaan. Mungkin kecelakaan, ditabok orang gitu kan. Atau hal-hal lain yang tidak disukai. Peristiwanya, kejadiannya. Kata-kata takdir tertuju kepada kedua-duanya. Kadang kepada ketetapannya, kadang kepada peristiwa yang terjadi atas ketetapan itu. Faham apa tidak? Ini aralohok ya teh, siganu bingung. Paham atau mengerti? Paham dan mengerti. Kejadiannya takdir dalam bentuk peristiwa atau kejadian ini buruk. Karena membuat orang yang mengalaminya menderita, ya enggak? Kadang nangis, kadang stres gitu, minimal sedih, kecewa gitu kan. Kalau seseorang dipukul oleh orang lain, sedih enggak? Sedih, sakit enggak? Enggak, kalau enggak kena. Tapi minimal walaupun enggak kena, karena kitanya umpamanya menghindar atau nangis, minimal hati ini enggak enak ini. Kadang-kadang sakit hatinya lebih telak daripada sakit fisiknya. Umpamanya didegungkan gitu, tahu didegungkan? Begitu tuh, didegungkan. Tidak sakit kepala yang didegungkan, tapi hati sakit. Jadi orang yang mengalaminya merasakan keburukan, maka peristiwa tersebut kita sebut buruk. Inilah yang dimaksud takdir yang buruk. Maksudnya kejadiannya, peristiwanya. Adapun ketetapan Allah menetapkan peristiwa buruk itu baik. Kenapa baik? Pasti ada hikmah di balik semua itu. Kadang-kadang kesedihan, penderitaan yang Allah berikan itu hukuman atas dosanya. Makanya menggugurkan dosa, dosa gugur. Terus sabar, pahala besar. Terus berdoa, dikabul. Ketika dapat musibah, doanya dikabul. Nah itu kebaikan-kebaikan di balik
takdir buruk. Jadi kalau umpamanya ada yang mengatakan nggak ada takdir buruk karena semua takdir ketetapan Allah, benar kalau yang dimaksud takdir di sanalah ketetapan Allah. Ketetapannya bukan peristiwa yang lahir dari ketetapan itu. Ada orang yang mengatakan ada takdir buruk, benar. Yang dimaksud takdir di sana bukan ketetapannya tapi peristiwa yang terjadi atas ketetapan itu membuat orang menderita. Makanya istilah Nabi dan para ulama khairihi wa syarrihi, baik yang baik ataupun yang buruk semua takdir dari Allah. Termasuk penjelasan para ulama di sini. Adapun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ketetapan Allah yang berupa takdir adalah apa yang Allah takdirkan atas hamba-hambanya, baik yang baik ataupun yang buruk. Sebagai ilustrasi ginilah, ada seorang pasien berobat ke dokter. Dokter menetapkan ketetapan yang bagi pasien terasa buruk, disuntik. Disuntik buruk apa jelek? Buruk. Di mana keburukannya? Sakit itu. Selain sakit secara fisik, secara psikis sakit nggak? Iya, setiap orang yang disuntik pikiran itu kemana-mana. Bisa salah gitunya obat. Atau bisa nancep, potong di jalan, di dalam gitu ya. Atau bisa kena tulang, nggak macam-macam itu. Ada pikiran itu? Saya pernah disuntik dulu. Dan ada pikiran itunya. Semua orang mengalami. Makanya walaupun ada orang kekar berotot, abri, mentalnya kuat, pas lihat jarum gegerewekan. Ada yang begitu? Baru tel kapas, wah sudah. Padahal baru kapas ya teteh. Belum jarumnya. Ada yang begitu? Ada pernah lihat? Belum. Kecuali di YouTube. Kalau kenyataan. Oh ada pernah kenyataannya ya. Nah. Jadi suntikan buruk terasa. Tapi ketetapan dokter memberikan suntikan baik apa buruk? Baik. Dengan disuntik sembuh. Dan lebih cepat kesembuhannya daripada diberi obat pil umpamanya. Bahkan seringkali dokter lebih dari nyuntik. Harus dioperasi, harus diinfus. Kalau suntik kan gejos beberapa detik gitu kan. Kalau infus bisa berhari-hari. Apalagi operasi. Apalagi amputasi. Ketetapan dokter mengamputasi orang baik, bagus, harus. Walaupun kejadian dipotongnya sebagian anggota badan buruk bagi si pasien karena menderita. Itulah sebagai gambaran tentang takdir Allah yang buruk. Ada yang manfaat, ada yang madarat. Ada dalam bentuk Allah memberi, ada yang berbentuk mencegah pemberian. Itu keputusan Allah yang berupa takdir. Ini ayatnya tadi surah Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahum ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan bagi manusia berupa rahmat. Kalau Allah memutuskan untuk beri rahmat kepada manusia, tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Ini keputusan yang berupa takdir. Dan apabila Allah memutuskan untuk menahan pemberian dari seseorang, tak ada seorang pun yang bisa melepaskan, memberikan pemberian itu kepada orang tersebut. Jadi Allah adalah Al-Fattahul Alim. Dia Al-Fattah, sang pembuat keputusan, dan maha mengetahui terhadap seluruh yang berkaitan dengan keputusan itu. Baik buruknya, kadarnya, apa yang akan terjadi kepada hamba tersebut ketika diberikan keputusan. Allah tahu semuanya.
Dialah yang memberikan keputusan kepada hamba-hambanya yang taat untuk memberikan rahmatnya karena kedermawanan dan kasih sayang Allah. Dan Allah pun memutuskan bagi musuh-musuhnya dengan keputusan yang sebaliknya dari hal itu. Inilah keputusan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'd dalam kitab Al-Haqqul Wadhihil Mubin. Lil Fattah maknayan. Al-Fattah punya dua makna. Al-awwal yarji'u ila makna al-hukm alladhi yaftahu baina ibadihi wa yahkumu bainahum bisyar'ihi wa yahkumu bainahum bi'ithabati ta'iin wa uqubatil 'asiyin fid dunya wal akhirah. Makna yang pertama. Yang pertama ini kembali kepada mana hukum yang Allah putuskan antara hamba-hambanya. Allah menetapkan hukum di kalangan hamba-hambanya dengan syariatnya. Allah juga menetapkan hukum di kalangan mereka dengan cara memberikan pahala kepada yang taat dan sanksi kepada yang maksiat, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya sering bilang, setiap perbuatan baik ataupun buruk, balasannya terasa di dunia dan di akhirat. Orang yang taat dibalas di dunia dalam berbagai macam bentuk. Ada ketenangan jiwa, kepuasan batin, hidayah gitu ya, yang Allah berikan kepada dia setelah berbuat ibadah tadi, diberi hidayah untuk melakukan amal soleh lain. Plus kadang atau seringkali dibuka pintu rizki bagi orang yang taat. Dibukakan hati orang-orang untuk mencintai dan menyayanginya. Dimudahkan semua urusannya di dunia. Itu balasan atas ketaatan di dunia. Di akhirat jelas ada balasan yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Demikian juga orang yang dosa dan maksiat diberi balasan kontan berupa keresahan, kegelisahan, kesempitan, kesumpekan, ya. Tidak tenang jiwa setelah berdosa dan bermaksiat tersebut. Terus dicabut hidayah. Yang tadinya rajin ibadah, kalau setelah bermaksiat jadi memble, jadi mager, jadi malas, jadi berat untuk melakukan ibadah karena dicabutnya hidayah. Plus seringkali ditutup pintu-pintu rizki bagi orang ini. Plus diberikan kesulitan dalam hidup. Plus masih banyak plus-plusnya. Dikondisikannya hati orang-orang terdekatnya untuk membuat dia jengkel. Istrinya jadi tidak taat, anak-anaknya jadi lancang dan durhaka, pembantu dan bawahan-bawahannya juga jadi tidak nurut, motor mobil lagi nggak ada kempes, mogok memual dah betul. Tapi adik kempes mah betul oke bisa nggak? Ada. Ini baru nih 5 miliar keluar dari toko. Belum ada plat nomornya, ada paku, bres. Ah, dah mah butuh ngampul apa begitu? Ente bocor. Macam-macam tuh. Makanya sebagian ulama menyatakan kalau aku durhaka kepada Allah, dampak buruk dari kedurhakaannya itu terlihat dari buruknya sikap orang-orang di sekitarku sampai binatang tungganganku pun durhaka kepadaku. Ini efek buruk atau balasan kontan dari sebuah keburukan di dunia sebelum di akhirat nanti. Jadi baik ketaatan ataupun kemaksiatan dibalas dunia kontan, di akhirat yang ditunda, ya. Kecuali apabila setelah dia terazab di dunia karena kemaksiatan lalu tobat, maka azab untuk dia di akhirat dihapus karena tobatnya.
Allah berfirman dalam surah Saba 26, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah oleh Muhammad, Allah akan mengumpulkan kita. Kemudian Allah akan memberikan keputusan kepada kita di antara kita dengan sebenarnya. Ini masih keputusan jenis yang pertama tadi, ya, yaitu keputusan syariat. Allah akan berikan keputusan di dunia ataupun di akhirat, dan dia Al-Fattahul Alim. Dalam surah Al-A'raf 89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fathilin. Ya Allah, berikan keputusan antara kami dan kaum kami dengan sebenarnya, dan Kaulah sebaik-baik pembuat keputusan. Ayat yang pertama tadi adalah keputusan Allah antara para hambanya di hari kiamat. Dan wahada fid dunya, adapun yang kedua ini di dunia, dengan cara Allah menolong kebenaran dan ahlinya dan menghinakan kebatilan dan ahlinya, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang berada di atas kebatilan tadi. Inilah makna yang pertama dari Al-Fatah, pemberi keputusan, maksudnya keputusan berupa syariat dan balasannya dunia ataupun akhirat. Al-makna tsani, adapun makna yang kedua dari makna Al-Fatah adalah keputusan Allah bagi hamba-hambanya dalam semua pintu-pintu kebaikan. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah." Apa saja yang Allah putuskan bagi manusia berupa rahmat, kalau Allah memutuskan untuk memberikan rahmat kepada manusia, ini dibukanya pintu-pintu kebaikan. Maka tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Makna ayat ini, Allah memberi keputusan bagi hamba-hambanya tentang hal-hal yang manfaat di dunia dan manfaat bagi agama mereka. Allah memutuskan bagi orang-orang yang khusus di kalangan mereka dalam bentuk kelemah lembutan Allah, perhatian Allah, dalam bentuk dibukakannya belenggu hati-hati yang menutup hati-hati mereka. Allah bukakan tuh, Allah curahkan kepada mereka ilmu pengetahuan Rabbani dan hakikat-hakikat dari keimanan yang bisa memperbaiki keadaan mereka, yang bisa membuat mereka itu istiqamah, berjalan lurus di atas siratal mustaqim. Dan yang lebih khusus lagi daripada itu adalah Allah membuka bagi orang-orang yang Allah cintai berbagai macam ilmu-ilmu Rabbani dan keadaan-keadaan ruhani, cahaya-cahaya yang terang benderang dan pemahaman-pemahaman yang lurus dan mendalam. Kita sering jelaskan pada waktu membahas Kitabul Ilmi hari Sabtu pagi di Masjid Babu Salam Babu Rahman di BBR Bubur. Di mana BBR? Buah Batu Regensi. Ilmu itu cahaya, dan ilmu itu diperoleh dari salah satunya balasan Allah atas ketakwaan seseorang. Siapa yang bertakwa, Allah mudahkan bagi dia untuk memahami ilmu. Akhirnya ilmu itu menerangi seluruh seluk-beluk hatinya, seluruh relung-relung jiwanya. Akhirnya dunia teh asa caang.
asa seperti bulan purnama yang bercahaya penuh di malam hari, menerangi alam kehidupan kita. Nah, ini efek dari ketakwaan dan keimanan. Allah buka tuh pintu-pintu ilmu. Allah menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Maknanya memudahkan kalian. Bukan pas bertakwa jelek terjadi paham nahu sorob. Tidak. Tapi Allah berikan jalan-jalan yang mudah untuk bisa belajar ilmu. Akhirnya diberikan pemahaman yang mudah kepada orang tersebut. Allah pun selain membuka pintu-pintu ilmu untuk dirinya yang akan menerangi jiwanya dan kehidupannya, Allah pun membuka bagi hambanya pintu-pintu rizki dan sebab-sebabnya. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa rizki-rizki dan sebab-sebabnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah buka pintu-pintu yang tidak diduga oleh dia. Allah pun memberi kepada orang-orang yang bertawakal dengan pemberian melebihi apa yang mereka minta dan apa yang mereka harapkan. Kita cuma butuh uang umpama cuma 100 juta. Cuma. Berarti yang dikasih 1 miliar. Kita umpamanya target pokoknya tahun ini saya harus beli mobil second lah 100 juta gitunya. Gak apa-apa. Minta kepada Allah. Dan ini salah satu di antara ikhtiar syar'i agar Allah melancarkan rezeki, ketakwaan. Taubat dari dosa, tingkatkan ibadah, di samping berdoa, di samping ikhtiar, berharap dikasih 100 juta, blok desa miliar, atau dapat mobil beteh. Ini orang yang bertawakal akan diberi oleh Allah melebihi apa yang dia minta. Plus Allah akan mudahkan bagi mereka seluruh urusan-urusan yang sulit. Kalau umpah di antara kita ada satu urusan, aduh ngejelemit sulit gitunya. Seperti benang kusut, tidak tahu ujung pangkalnya mana, gimana cara menguraikannya. Sampai kita putus asa, gimana? Tobat dari dosa. Tingkatkan ibadah. Siapa yang membuat urusan kita jadi seperti benang kusut yang susah untuk diselesaikan? Allah yang membuat urusan kita sesulit itu. Mungkin salah satunya hukuman, sanksi atas kesalahan kita. Cepat tobat, tingkatkan ibadah, semua dosa dan maksiat dijauhi, nanti Allah sendiri yang akan memberikan solusi. Karena Allah Maha Pengatur seluruh urusan lahir dan batin, dunia sampai akhirat. Allah pun akan membuka bagi mereka seluruh pintu yang selama ini tertutup rapat. Pintu-pintu kebaikan yang selama ini tertutup rapat, tiba-tiba Allah buka. Menjadi mudah bagi kita. Oleh karena itulah maka para Rasul alaihi salatu wassalam selalu menghadap kepada Allah dengan meminta keputusan antara mereka dengan kaum mereka tentang permusuhan yang terjadi di kalangan mereka. Di dunia dakwah, sejak zaman baheula mula, sejak zaman Orba, nasib para aktivis Islam itu selalu ditebar di kalangan mereka teror untuk menyurutkan semangat mereka dari aktivitas dakwah. Dari zaman baheula, dari tahun 80-an begitu. Terlebih ada memang kejadian-kejadian yang berupa sikap berlebih-lebihan dari sebagian aktivis Islam, aktivis dakwah.
yang terkesan radikal, ekstrim, entah benar, entah memang rekayasa untuk menimbulkan kesan itunya. Nah, saya mah lebih cenderung eta mah rekayasa. Jadi terkesan begitu, akhirnya penguasa memiliki apa? Alasan untuk memberangus para aktivis dakwah dari zaman bahula. Akan begini begitu, begini begitu. Dan itu setiap zaman ada. Termasuk di saat ini ada informasi dakwah kita ini akan dibeginikan, akan dibegitukan. Kita bilang tiba heula eta mah. Apa yang dikhawatirkan sebagian terjadi, kebanyakan tidak terjadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Mereka membuat makar, Allah juga buat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Allah pun berfirman dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmun nurihi walau karihal kafir. Mereka itu ingin memadamkan cahaya agama Allah, ingin memadamkan dakwah ini. Dilarang, dipersekusi, difitnah begini, fitnah begitu. Dengan mulut mereka, sekarang ditambah dengan media sosial mereka, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah malah ingin menyempurnakan cahaya dakwah ini. Walaupun orang-orang kafir benci. Jangan khawatir. Jangan kecil hati. Nah, termasuk para nabi zaman baheula, mereka dimusuhi oleh para penentang. Apa yang mereka alami? Berbagai macam teror, bulian, konspirasi, makar-makar jahat. Dan lihat endingnya. Para Rasul Allah selalu happy ending. Dan musuh-musuhnya hancur. Allah yang mengatur semuanya. Walaupun umpamanya dari segi kekuatan zahir, coba pasukan Fir'aun dengan pengikut Nabi Musa nggak bisa melawan, dikejar-kejar. Endingnya lihat, yang memiliki pasukan senjata yang lengkap, terlatih, hancur, ditelan air laut. Nabi Musa dan pengikutnya selamat. Bahkan ada yang lebih dahsyat daripada kaumnya Firaun, kaum Ad, kaum Tsamud, lebih dahsyat lagi kekuatannya. Tapi lihat ending. Ya. Berkata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dalam surah Asy-Syu'ara 117-118. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Faftah baini wa bainahum fathan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Berkata Nabi Nuh, ya Allah, sungguhnya kaumku mendustakan aku. Berikan keputusan antara aku dengan mereka dengan sebenar-benarnya dan selamatkan aku beserta orang mukmin yang bersama aku. Nabi Nuh cuma dengan pengikutnya belasan orang, 12 atau 13 orang, selebihnya manusia menentangnya. Gimana bisa melawan? Lihat endingnya. Yang 13 orang ini selamat semuanya, selain mereka hancur semuanya. Lihat ketika Nabi Syu'aib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikan keputusan kepada kami, antara kami dengan kaum kami dengan sebenarnya. Engkaulah sebaik-baik pembuat keputusan. Dalam Ibrahim ayat 15, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Wastaftahu. Para rasul itu meminta keputusan, meminta kemenangan atas dakwahnya. Dan sungguh rugi semua orang yang jabbar dan anid, yang arogan, yang diktator, yang jahat, yang zalim gitu. Akan rugi mereka. Di surah Ibrahim ayat 15, maknanya apa? Istansaratir rusul rabbaha ala qaumiha. Maknanya
Para rasul meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi kaumnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, istaftahatil umam ala anfusiha. Ista'jalu fathallah wa qurbanihi baina awliyaihi wa adaihi. Maknanya para umat sebelumnya meminta keputusan untuk diri mereka. Artinya mereka minta disegerakan keputusan Allah dan didekatkannya keputusan itu antara para wali Allah dan musuh-musuh Allah. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa yuhtamalu ayyakuna hadza muradan wa hadza muradan. Ayat itu mungkin maknanya dua-duanya. Bisa maknanya para nabi, para rasul, bisa maknanya umat-umat selain nabi dan rasul, tapi terjadi permusuhan antara yang taat dengan yang maksiat. Apa yang terjadi? Allah mengijabah doa-doa para rasul alaihi salatu wassalam tersebut dengan memberikan keputusan antara mereka dengan kaum mereka dengan sebenarnya. Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong para rasulnya dan orang-orang mukmin dan menghancurkan, membinasakan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang zalim dan orang-orang yang melewati batas. Di antara keputusan Allah dalam bentuk menghukumi antara hamba-hambanya di hari kiamat adalah tentang apa yang mereka perselisihkan adalah surah Saba 26, katakan oleh Muhammad, Allah akan mengumpulkan kita nanti pada hari kiamat. Kan banyak urusan di dunia nggak selesai. Terkatung-katung sampai salah satu atau dua-duanya meninggal. Nanti di akhirat dikumpulkan. Kemudian Allah akan memberikan keputusan antara kita dengan sebenarnya di hari kiamat nanti. Karena di Al-Fattah dan Al-Alim maknanya Allah akan menghukumi di antara mereka hukuman yang menjelaskan mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang hak, mana yang batil, mana yang berhak diberi pahala, mana yang berhak diberi azab. Oleh karena itulah Allah menyebut hari kiamat dengan sebutan Yaumal Fath. Hari keputusan. Hari ditetapkannya keputusan. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 29. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yungzarun. Fa'arid anhum wantadhir innahum muntadhirun. Katakan oleh Muhammad, hari Al-Fath, hari Al-Fath itu hari ditetapkannya keputusan. Adalah hari di mana iman orang-orang kafir nggak ada manfaatnya. Di sini mereka kafir, di akhirat mah iman. Udah kelihatan surga neraka atau mengalami hisab, oh bener gening kiamat ya aya. Baru iman. Keimanan mereka pada saat kiamat nggak ada manfaatnya. Iman yang manfaat itu iman di dunia di saat semua yang Allah janjikan tidak terjangkau oleh indera kita. Masih gaib. Alam kubur gaib ya enggak. Apalagi kiamat, apalagi dikumpulkan di padang mahsyar, ada hisab, ada pembagian buku catatan, ada timbangan, ada syirat, sampai surga ke neraka, itu semua gaib. Jadi kalau percaya kepada sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera, ini kepercayaan yang hebat. Patut diapresiasi. Adapun kalau sekarang karena gaib nggak percaya, setelah sampai di akhirat melihat, mengalami baru percaya, nggak manfaat kepercayaan itu, iman itu. Allah menyatakan hari Al-Fath adalah hari di mana orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka keimanan mereka.
Walahum yunzurun, dan mereka tidak ditunda lagi untuk diazab. Maknanya yaumul qiyamah alladhi yuhsalu bihi iqabuhum idza jaa inqadhal amr wa lam yahsul lakum fihi imhal wa lam yakun fihi litadaruq ayyu majal. Maksudnya hari kiamat adalah hari ketika kalian diazab, wahai orang-orang kafir. Ketika seluruh urusan sudah selesai, tidak ada lagi ditunda-tunda, dan tidak ada lagi uzur untuk beriman saat itu. Enggak ada. Inilah iman seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Al-Fattah melahirkan sikap yang positif dalam diri seorang hamba. Apa sikap positifnya? Dia akan tawajuh hanya kepada Allah, karena Allah satu-satunya pemberi keputusan dalam segala hal, baik yang baik ataupun yang buruk. Dia akan husnudzon kepada Allah bahwa Allah satu-satunya yang akan membuka pintu-pintu hidayah, membuka pintu rizki, membuka pintu rahmat. Dan Allah pula yang akan membuka pintu hati kita untuk menerima kebenaran, sehingga hati kita itu tidak lapang. Hati kita itu lega dalam menerima kebenaran ini. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 22. Afaman syarahallahu sadrahu al-Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawail qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ini kalau ada huruf awal a, afaman seperti ini, itu pasti berkaitan dengan ayat sebelumnya. Mana sih yang lebih baik? Orang yang disumpahkan dadanya dalam menerima Islam, disumpahkan akhirnya menolak, hidupnya dalam keadaan gelap. Apakah itu yang lebih baik? Ataukah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan dia berada di atas cahaya dari Allah? Orang yang dadanya dilapangkan menerima Islam, hatinya terang benderang, dan hatinya lembut lunak, sensitif terhadap sentuhan hidayah, iman, ilmu, penjelasan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, orang mukmin bila diberi nasihat termenung. Orang fasik bila diberi nasihat tersinggung. Saya kan pernah bikin status. Kalau umpamanya kita bermaksiat, Allah cabut hidayah dari diri kita, kemudian dikeraskan hati kita, kita kemudian merasa berat dalam ibadah, malas gitu. Kayaknya ada yang tersinggung, ada yang nge-DM ke saya. Itulah kebodohan Anda dan keterbelakangan Anda. Ngomong seenak jidat. Kok tiba-tiba marah? Ingat kepada ucapan Imam Syafi'i. Tentang nasihat, orang mukmin akan termenung, orang fasik akan tersinggung. Kenapa Anda sekasar itu bilang, habis saya stres dengan omongan itu. Aneh. Meren merasa pas gitu. Itulah letak kedunguan Anda, kebodohan Anda. Dan seterusnya. Tidak dilayani fa'arid anil jahil. Allah menyatakan, khudil afa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang bodoh. Jangan dilayani biar. Nah, orang itu akan lembut kalau dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, terterangi jiwanya, hatinya, dan lembut, mudah tersentuh.
Lalu Allah menyatakan fawail lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang hatinya keras dari zikrullah. Jangankan dia berzikrullah, diberi peringatan nasihat oleh orang lain juga malah marah. Ngambek tadi. Kata Allah, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka lah orang-orang yang berada di atas kesesatan yang nyata. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya. Tafsir Al-Qurtubi. Kata beliau, wa hadzal fathu wasyarah laisa lahu haddun. Wa qad akhadha kullu mu'minin minhu bihadz. ففاز منه الأنبياء بالقسم الأعلى ثم من بعدهم الأولياء ثم العلماء ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. Kata Imam Al-Qurtubi, keputusan Al-Fath, kemenangan dan kelapangan dada yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu tidak ada batasnya. Semua orang mukmin akan mengambil bagiannya masing-masing. Orang mukmin semua akan merasakan kenyamanan, ketenangan sesuai dengan kadar iman yang dimilikinya. Maka akan berbahagialah para anbiya dengan bagian yang paling tinggi, paling banyak. Para nabi paling lapang dadanya, paling tenang jiwanya. Kemudian di bawah itu para wali, di bawah itu para ulama, lalu di bawah itu umumnya kaum mukminin, dan tidak ada yang Allah berikan kerugian kecuali orang-orang kafir. Makanya ketika kita hendak masuk dan keluar masjid, doa apa yang dibaca? Diajarkan oleh Rasul SAW dalam Sahih Muslim dari Abi Humaid dan atau Abu Usaid, dia berkata Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian hendak masuk masjid, baca doa, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, putuskan atau berikan keputusan kepadaku agar rahmat, pintu-pintu rahmatmu dibukakan untukku. Itu ketika masuk masjid. Kapan ini dibaca? Ketika masuk masjid. Di mana? Di pintu. Bukan di halaman. Turun dari mobil, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Belum di masjid, masih di luar. Kapan masuknya? Di pintunya. Dan apabila keluar, baca Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon karuniamu. Jadi ketika masuk minta rahmat, ketika keluar minta karunia. Ini menunjukkan rahmat dan karunia serta kebaikan seluruhnya berada di tangan Allah. Allah bukakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Allah mudahkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan semuanya ini merupakan dampak dan isi kandungan dari nama Al-Fattah ini. Ya, semoga Allah, kita mohon kepada Allah dan bertawassul kepada Allah melalui Asmaul Husna. Berdoa kepadanya karena dia adalah Al-Fattah. Semoga Allah membukakan pintu-pintu hati kita untuk menerima iman yang benar, petunjuk yang sempurna, keyakinan yang kokoh dan kuat. Dan semoga Allah pun membukakan bagi kita perbenaran rahmat, pintu-pintu kemuliaan dan kebaikan Allah, serta keluasan karunia dan nikmatnya, karena sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Ya, selesai sampai di sini.
Dan kita masuki sesi tanya jawab. Bismillah. Ustaz, doa Lailatul Qadar boleh nggak dibaca di setiap sujud di luar Lailatul Qadar? Boleh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fuan. Jika seorang istri punya bisnis yang kalau dihitung nisab perak sudah wajib zakat. Tapi suami memiliki hutang yang cukup besar. Jika kondisi seperti ini, apakah bisnis istrinya itu wajib dizakati? Iya, wajib. Boleh nggak ke suami? Boleh kalau suaminya mustahik. Karena banyak hutang besar, dia masuk gharim. Akhirnya zakat istri disalurkan ke suami. Boleh. Sebagaimana istri Abdullah bin Mas'ud kaya. Mau mengeluarkan zakat. Kata istrinya, coba tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak saya salurkan zakat saya kepadamu? Suaminya fakir. Istrinya kaya. Kata Ibnu Mas'ud, kamu tanya aja sendiri. Akhirnya ditanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Jadi kalau istri kaya, suaminya fakir dan mustahik, boleh memberikan zakat kepada suami. Nanti oleh suaminya dipakai untuk menafkahi istri lagi. Traktir bakso, nggak apa-apa. Muter lidinya. Nggak masalah. Istilahnya nyalindung kagelung. Itu istilah untuk suami kere yang menikahi wanita kaya raya. Apa istilahnya? Nyalindung kagelung. Tulis. Kadang anak suka bingung bagaimana bacaan atau doa ketika duduk antara dua sujud yang sahih sesuai sunnah. Selama ini saya suka mengamalkan yang bacaannya sebagai berikut, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Apakah doa tersebut juga sahih? Mohon penjelasan. Iya, doa iftitah, doa ruku, doa sujud, doa di antara dua sujud, doa i'tidal itu beragam. Karena Nabi SAW tidak memberi hanya satu contoh saja. Tapi memberi beberapa contoh. Semuanya dibaca oleh Nabi SAW. Selama itu ada asarnya, ada sandaran dari sunnah Nabi SAW. Melalui hadis yang sahih boleh. Boleh baca ini, boleh baca itu, boleh selang-seling. Kadang ini, kadang itu. Selama ada contoh. Yang tidak boleh dijamak. Seluruh doa, ruku dan sujud dibaca atau ditalfik, bukan dijamak. Kalau dijamak boleh. Kalau ditalfik ya enggak. Ditalfik itu digabung. Lafaz-lafaznya kan sebagian ada yang mencakup 3 poin permintaan. Di yang lain 4 poin, 5 poin. Digabung semuanya disatukan. Itu yang tidak boleh ya. Jadi selama hadisnya sahih silakan amalkan. Bagaimana menyikapi bila bertemu dengan seorang yang dia taat menjalankan syariat, salat, puasa, haji, umroh, membaca Quran. Tapi dia juga memiliki tabiat buruk, lisannya tajam sehingga sering menyakiti orang sekitar, ghibah, suudzon terhadap orang. Kata Nabi SAW, orang ini ahli neraka. Ketika ada yang bertanya, ada seorang wanita. Dia suka menyakiti tetangga tapi rajin sholat, rajin saum. Kata beliau, hiya finnar, dia dalam neraka. Buruknya tabiatnya menunjukkan ditolaknya ibadah sholat dan saumnya. Karena sholat yang benar tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau menyakiti berarti dia melakukan kemungkaran. Mestinya hilang dengan sholat. Ini tidak.
Maka kalau sholatnya tidak menghapus tabiat buruknya, itu indikasi. Sholatnya ditolak terkena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana menyikapi orang seperti itu? Kalau bisa menasihati, mengingatkan, nasihati, ingatkan. Dan itu kewajiban. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Kalau sudah dinasihati, sudah diingatkan, malah tambah buruk efeknya. Sok suci gitu kan. Kayak ustadz aja kamu. Para ilmu kamu di bawah saya umpamanya. Tidak ada efeknya dan malah semakin buruk, jauhi. Tanpa memusuhinya. Kalau ketemu gak sengaja ya salam biasa. Tegur sapa biasa. Tapi tidak menjadikan dia sahabat yang kesehariannya bersama-sama dia. Nanti terpengaruh oleh keburukan dia ya. Dan tetaplah mendoakan hidayah bagi orang itu. Apakah boleh kita menggunakan jasa orang untuk membantu pembuatan SIM tanpa mengikuti tes? Sebab anak saya sudah 3 kali tes melalui jalur resmi tidak lulus. Sedangkan kebutuhan untuk bermotor sangat urgen. Dan anak saya sudah bermotor keluar kota. Belum punya SIM tuh. Iya sama. Saya juga pernah melalui prosedur biasa. Lulus. Pertama tes tulis. Diumumkan. Yang tes tulis mungkin mencapai 100 orang. Pas diumumkan cuma 20 yang lulus. Saya rasa kok bisa. Sebab jawabannya ada di gambar-gambar. Kalau saya nggak lulus berarti banyak salah Pak. Boleh saya lihat hasil kerja saya di mana salahnya? Nggak bisa. Kenapa? Itu hak saya. Agar tahu di mana salahnya, di mana akhirnya diberikan kosong ternyata belum diperiksa. Kumaha ya udah Bapak. Langsung aja tes praktek. Tes praktek dikasih 3 kali, gudir terus. Padahal saya sudah bisa pakai motor sejak tahun 78. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Tidak lulus. Dan tak ada yang lulus semuanya. Ada anak muda, hebat. Gudir we. Iya, kumaha tah. Gitu weh. Saya sekarang punya SIM. A bisa, B mah enggak. A dan C ada. Jadi kemana-mana saya tenang. Ada razia tenang. Gitu ya. Ada. Pertanyaannya apa tadi? Oh iya menembak, supir tembak. Iya. Apakah itu nyuap? Riswah, bahasa kita suap. Apakah masuk riswah yang dilarang? Riswah yang dilarang adalah riswah yang mengandung unsur kezaliman kepada pihak lain. Umpamanya ada pembukaan calon PNS. Udah diumumkan kita nggak masuk. Itu masuk dan jatahnya umpamanya cuma 100 orang. Yang daftar ribuan. 100 orang ini sudah tercatat. Akhirnya kita nyuap. Masukin saya. Otomatis 1 di cancel kan? Haram. Karena mengambil hak orang lain. Adapun kalau mengambil hak kita tanpa menzalimi siapapun, itu bukanlah riswah atau suap yang terlarang. Contoh. Kita mengimpor barang. Ditahan di pabean. Itu tidak bisa barang itu keluar kecuali kita memberi uang pelicin.
Barang itu hak kita bukan? Hak kita. Semua prosedur sudah kita lewati, semua kewajiban sudah kita bayar, tetap ayahnya. Itu hak kita. Lalu kita keluarkan uang, barulah keluar. Ada yang dizalimi? Tidak ada. Ada yang dirugikan? Nggak ada. Itu untuk mengambil hak kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan itu boleh. Tidak termasuk riswah yang terlarang. Karena tidak ada unsur kezaliman. Adapun dosa atas orang yang menahan tadi, menyalahgunakan wewenangnya, kekuasaannya untuk menahan hak orang lain. Kalau tidak dipasi uang pelicin itu nggak keluar. Kalau itu hak kita, maka itu boleh. Nah kalau umpamanya jatah SIM sehari 100. Kemudian diadakan tes yang murni adil. Ada 100 orang terbaik dapat, kita enggak. Karena kita bukan termasuk yang terbaik. Kita ke 101 jadi enggak masuk. Hanya kita tolonglah. Gitu ya. Kasih uang 100, 200, 500 ribu. Akhirnya kita dapat. Ada satu yang di-cancel kan? Itu zalim. Karena mengambil hak orang itu haram. Tidak boleh. Kalau memang sehari dijatah dengan jumlah tertentu, 100 atau 200 orang. Yang bikin SIM sehari-hari kan ratusan atau ribuannya. Daftar pagi-pagi jam 6 sudah buka juga itu. Selesai maghrib itu. Ya. Saking apa? Saking banyaknya. Ya. Saya nggak tahu apakah sehari dijatah enggak. Enggak ya, bebas. Jadi kalau kita, aduh saya banyak itu, banyak iya gitunya. Akhirnya ngasih uang jasa kepada tidak ada yang dizalimi satupun. Tidak ada hak orang lain yang kita ambil dengan cara seperti itu. Maka nggak apa-apa, insya Allah. Apakah takdir Allah mempengaruhi amalan manusia di dunia, baik amaliyah idhirariyah ataupun ikhtiyariyah? Amal manusia termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Perbuatan manusia termasuk ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian. Allah mentakdirkan kalian diciptakan dan Allah yang menciptakan amal-amal kalian. Allah takdirkan kalian melakukan amal-amal tadi. Ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu, Allah mengutus malaikat. Catatkan 4 hal. 4 hal itu ajalnya, rizkinya, amalnya, dan suka duka. Ya, amal itu bagian yang Allah takdirkan, baik amal idhirariyah atau ikhtiyariyah. Ya. Yang idhirariyah di luar ikhtiar kita. Umpamanya kita naik ke atas genteng. Karena ada yang bocor. Efeknya leur ti sereuleu. Kulitik di atas genteng. Sampai bruk jatuh. Ketika kita gugulitikan di atas genteng sampai bruk jatuh ke bawah, itu amal kita bukan? Amal kita. Tapi di luar kekuasaan kita. Bukan ikhtiar kita. Nggak ada orang yang saya sengaja gugulitikan ngarah jatuh. Di luar keinginan kita, di luar usaha kita. Kita berusaha untuk tidak gugulitikannya. Tapi nggak bisa ada mudun tuh. Nggak ada pegangan. Pas jatuh dari atas genteng ke bawah, kita nggak bisa melayang. Kayak burung. Bergoy gitu. Itu idhirariyah. Di luar kekuasaan kita dan kehendak kita. Kalau amaran ikhtiyariyah ya amalan yang memang kita inginkan dan kita usahakan. Makan, minum, sholat, lari, ngaji, ini ikhtiyariyah. Baik ikhtiyariyah ataupun idhirariyah, semuanya sudah Allah takdirkan atas diri kita. Ya. Terakhir. Tetap masalah takdir juga. Pas jam 11
kita sudahi sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa depan. Saya udzur, mungkin ada ustaz lain yang mengganti. Nanti sekitar akhir Mei saya akan menjumpai antum semua di tempat ini melanjutkan kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.